Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Nur Hasana dengan NPM 191803106 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang hasil dari praktikum farmakognosi yang telah saya lakukan, yaitu pemeriksaan simplisia secara mikroskopik. Simplisianya itu ada beberapa macam, yaitu ada simplisia amilum, folium, fructus, cortex, radik, dan rizoma. Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas pemeriksaan praktikum yang pertama, yaitu pemeriksaan simplisia amilum atau pati secara mikroskopik. Untuk praktikum yang ini terdapat dua simplisia, yaitu amilum oryzae atau pati beras dengan amilum triti atau pati gandum. Untuk pati beras sendiri itu, keterangan gambar dari hasil mikroskopnya itu dia butir bersininya banyak, tunggal atau majemuk, bentuknya bulat telur, terdapat butir telur dan hilus yang tidak terlihat jelas dan tidak terdapat lamela. Sedangkan untuk pati gandum, dia gambaran mikroskopnya itu butir berbentuk cakram beras seperti ginjal, bentuk bulat telur panjang poros utama, butir bersegi banyak atau bulatan kecil, hilus dan lamela sulit terlihat. Lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu pemeriksaan simplisia folium atau daun. Di sini ada dua simplisia, yaitu simplisia daun teh atau Thea folium dan CD folium atau daun jambu biji. Untuk gambar hasil pemeriksaannya dapat dilihat untuk Thea folium, yaitu gambar mikroskopiknya epidermis atas dan epidermis bawah dengan stomata tipe nomositik. Kristal kalsium oksalat berbentuk roset, sel batu berbentuk khas atau bercabang. Sedangkan untuk daun jambu biji, gambar mikroskopinya itu epidermis atas terdiri dari satu lapis sel pipih berbentuk poligonal, dinding antiklinal lurus, tidak terdapat stomata dan epidermis. Dan epidermis bawahnya itu selnya lebih kecil. Pipi bentuknya poligonal, dinding antiklinal lurus, stomata tipe anomositik, kemudian rambut penutupnya berbentuk kerucut. Lanjut yang ketiga, yaitu pemeriksaan simplisia folium juga atau daun. Jadi di sini ada dua, yaitu abrifolium atau daun saga dengan daun kumis kucing atau orthoponis folium. Untuk gambaran daun saga yang itu seperti lihat di samping, dia itu gambarannya mikroskopik epidermis atas dengan dinding antiklinal jelas bergelombang, tidak terdapat stomata atau rambut penutup. Dermis bawah sel lebih kecil, dinding antiklinal dan bergelombang, ada rambut penutup berbentuk kerucut ramping. Sedangkan untuk daun kumis kucing mikroskopiknya itu dia epidermis atas selnya itu berbentuk persegi 4. Dinding antiklinalnya juga berombak, sedangkan epidermis bawah selnya itu lebih kecil. Dinding antiklinal lebih berombak, stomata tipe diastik. Lanjut ke percobaan 4, yaitu ada percobaan simplisia fructus atau buah. Di sini ada dua, yaitu biji pala atau Myristheia semen dan buah hadas atau Phoenicus fructus. Untuk gambar dari biji pala, gambar pemeriksaan mikroskopisnya dapat dijelaskan bahwa pada inti biji terdapat jaringan peristerem primer berbentuk poligonal. Dinding tipis berwarna coklat kekuningan terletak di sebelah luar, dan di sebelah dalam terdapat jaringan perisperm primer sekunder dan endosperm. Sedangkan untuk buah hadas, gambaran mikroskopiknya itu parenkim mesokrapnya dengan penebalan bentuk jala berwarna coklat. Fragmen saluran minyak berwarna kuning kecoklatan. Fragmen endokrap dengan permukaan merupakan sel-sel tersusun seperti partik. Dan juga poligonal tak teratur berdinding tebal berisi aleuron. Lanjut pada percobaan kelima, yaitu pemeriksaan simplisia fructus atau buah atau biji. Jadi di sini ada dua simplisia, yaitu buah ketumbar atau Coriandri fructus dan bunga cengkeh atau Caropili volos. Jadi untuk yang buah ketumbarnya itu gambaran mikroskopiknya epikrep sel kecil, dinding agak tebal, tidak berlignin, kutikula tipis, berisi hablur kalsium oksalat berbentuk prisma kecil, tidak terdapat rambut penutup. Mesokrapnya terdiri dari jaringan parenkim dan sklerenkim.
Sedangkan untuk gambaran dari bunga cengkeh, itu sel epidermis berbentuk segi empat panjang selapis sel dengan kutikula tebal, stomata bundar tipe amomositik. Lanjut ke percobaan yang keenam, yaitu pemeriksaan simplicia cortex atau kulit batang. Nah, jadi di sini ada dua simplicia, yaitu kulit kayu manis atau cinnamoni cortex dan batang brotowali atau Tinosporae caulis. Untuk kulit kayu manisnya, gambaran mikroskopiknya itu dia tuh sel batu berdinding tebal, ada sel batu dengan penebalan huruf U, parenkim cortex dengan sel-sel lendir dan sel minyak, kristal kalsium oksalat berbentuk prisma atau rapida atau bekas jarum. Kemudian untuk batang brotowali, dia itu epidermisnya terbentuk dari satu lapisan sel berbentuk segi empat memanjang, dinding tipis dengan kutikula agak tebal. Di bawah epidermis terdapat beberapa lapisan sel gabus bentuk segi empat, dinding agak tebal. Kambium gabusnya terdiri dari beberapa sel berdinding tipis. Korteks parenkimia dengan sel membulat mengandung butir pati. Lanjut ke praktikum pemeriksaan simplicia yang ketujuh, yaitu pemeriksaan simplicia radik dan rizoma atau akar dan rimpang. Jadi di sini ada simplicia yang pertama, zingiberis rizoma atau rimpang jahe dan languitis rizoma atau rimpang lengkuas. Untuk rimpang jahe, gambaran mikroskopiknya, jaringan gabus parenkim korteks dan sel sekret berisi oleosterin berwarna kuning sindur sampai kuning kecoklatan. Serabut sklerenkim dengan salah satu dindingnya berombak, trakea dengan penebalan tangga, butir-butir amil membentuk khas, yaitu serupa elips dengan tonjolan di salah satu ujung. Sedangkan untuk rimpang lengkuas, mikroskopiknya itu epidermis terdiri dari satu lapis sel kecil agak pipih, dinding berwarna kuning kecoklatan, kutikulanya jelas. Sedangkan untuk korteks parenkematik, jaringan korteksnya pada bagian luar terdiri dari beberapa lapis sel dengan dinding tipis berwarna kuning kecoklatan. Jaringan korteks bagian dalam sel itu terdiri dari sel parenkim besar, dinding sel tipis, tidak berwarna, kadang bernokta halus, berisi dan juga berisi butiran pati. Terima kasih semuanya udah nonton. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.